Konteksnya ada pertanyaannya ya. Oke, sorry ya, minta jalan dulu ya. Yang lebih vulgar jadi pemersatu bangsa. Bisa lewat. Peluang untuk damainya seperti apa dengan itu? Ya itu dia. Tiga bawang dulu ya. Ada. Jadi hari ini adalah klarifikasi laporan yang diduga mengenai undang ITE yang dilakukan oleh PTN. Maka tadi ada 24 pertanyaan dari penyidik. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Inara dengan baik dan semua dijawab dengan bagus ya. Dan ada beberapa yang saya juga agak shock juga gitu. Ada bukti-bukti yang diserahkan oleh Inara yang sebelumnya saya nggak tahu gitu. Jadi dia bawa. Ketika saya baca, saya juga kaget gitu mengenai ya. Saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini adalah rahasia ya kan. Nanti biar penyidik nanti yang analisa semuanya. Kalau saya baca, saya shock banget. Shocknya nggak pantas lah kata-kata itu. Ya kalau saya sebagai dia, ini anak bisa depresi berat dengan bahasa seperti itu. Dia pasti depresi. Bisa-bisa juga kalau orang yang nggak kuat bisa segini gitu. Karena ya saya juga sampai kaget melihat karena kan saya sudah lama nih nggak bertemu Inara. Sebelumnya kan nggak terlalu banyak ngomong, nggak ceria, ini ceria. Saya pikir nih ada salah minum obat apa ya. Waktu ditanya penyidik ini kok ketawa-ketawa, ini ada yang justru salah. itu Jadi ada stadium air. jadi ketika saya baca itu ada ya mungkin kalau dibawa ke psikiater ini tingkat depresinya sangat tinggi. Jadi gitu teman-teman. Jadi itu yang Inara tadi saya gimana? sampaikan. Inara tadi gimana? Alhamdulillah lancar, pertanyaan dijawab dengan komedi. Hidup ini diketawain aja ya, nggak usah stres-stres ya. Ya mudah-mudahan dari penyidik bisa proses jawaban yang udah aku berikan dan bukti yang ada dan bisa terungkap. Inara tadi seputar apa aja pertanyaan dan bikin stres juga nggak? Bikin depresi juga nggak? Ya ini bisa tanya pendapat Tante Susan, ini kan masih keluarga aku, Tante sebagai seorang ibu juga, coba jelaskan Tante baiknya gimana. Aduh. Susah untuk dijelasin, karena begini, masalah penyelidikan, masalah penyidik kita tidak bisa memberikan fokus keluar, itu urusan penyidik yang rekan-rekan. Kalau kita membocorkan hal seperti begitu, bagaimana nantinya? Yang jelas Tante tadi bilang ya, sebagai seorang ibu juga Tante gemes ya. Kalau saya seorang ibu, pasti anak saya bisa saya gebukin, maksudnya gini, bukan gebukin apa ya, bahasa Medannya tadi saya bilang lah, buat tumbuk tadi sampai begitu. Karena nggak pantas lah sebagai ya dalam chattingan itu, ini antara suami istri, chattingannya saya tidak bisa menyampaikan di sini karena itu terlalu vulgar dan tidak etis seorang suami berbicara seperti itu terhadap istrinya. Kalau saya bilang, kalau saya sebagai ibu, itu anak saya tumbuk, saya bilang. Ini saya bicara di luar dari konteks pengacara ya, ini pribadi. Saya sampai kaget tadi ketika saya membaca, dan tadi Pak Yusuf juga ya Pak ya membaca. Artinya itu bukti baru atau seperti apa Bu? Oh iya, bukti baru yang sebelum-sebelumnya Ina belum pernah memberikan ke kita gitu. Jadi saya nggak ngerti tadi Ina membawa ini Tante tambahan Itu sebenarnya buat tim. ya tadinya untuk persidangan di perdata ya. Jadi ketika saya baca saya kaget juga. Kak Inara sendiri katanya ada itikat untuk menerima apa? Perdamaian. Perdamaian. Ya itu gimana Kak? Ya boleh aja. Dari dianya ada etiket baik untuk komunikasi, mengajukan perdamaian.
Ya, secara kekeluargaan, ya mungkin yang lalu-lalu mungkin dimaafkan, tapi ya dengan syarat lah. Apa Biasa, Syaratnya apa? ya ada lah poin-poinnya. nanti kita nggak bisa mengungkapkan di sini, nanti ketika nanti perdamaian itu sudah tercapai akan kita sampaikan. Tapi sejauh ini Berarti dengan kasusnya dengan Bang Virgun dan Teten juga kah atau gimana? Iya. Dua-duanya berarti untuk Semuanya kan nyangkut syarat semua dalam pusaran drama kehidupan ini. Tapi sudah ada omongan belum sih Kak untuk berdamai? Belum. Kalau secara pribadi udah Udah. dari pihak Virgonnya udah. Ada lagi? Tanggapan Ada lagi yang mau tanya? Selanjutnya dari pemeriksaan 24 pertanyaan tersebut nantinya bakal seperti apa kelanjutannya? Belum tahu. Ya, nanti kan dari penyidik. Ya. Inar tadi yang chat-chat yang itu chat-chat yang bikin sakit hati itu sejak kapan dan yang paling menyakitkan yang apa menurut Inar sendiri? Aduh, mungkin di-spill di sini. Tadi goreng lagi. Membuat anak orang depresi Kak? Karena chat itu Kak? Jadi depresi Kak? Apakah jadi depresi karena chat itu? Kelihatan depresi nggak? Berarti Kak Inara tawa dan ceria dong, nggak ada sedih atau depresi atau Ya justru di situ kegilaannya udah sampai situ. Kak, tanggapannya dong Kak, kan awalnya kan terkait kasus perselingkuhan dan sampai saat ini ke kasus pencemaran nama baik dan Kakak jadi terlapor tuh gimana Kak tanggapannya Kak selaku pribadi Kak? Ya agak heran ya, maksudnya zaman now. Iya, aku yang korban, aku yang dilaporin gitu. Hebat, luar biasa. Kira-kira akan seperti apa sih Kak? Apakah tadi jawabnya juga seperti apa kalau boleh tahu? Ya penyidik juga, aku rasa dia juga punya hati nurani lah, dia juga punya akal logika, punya nalar bagaimana bisa menilai posisi aku bagaimana, ya kan? Ya Nggak bisa posting seperti itu karena apa? Kan ada sebab akibatnya. Iya. Jadi bukan semata-mata langsung mencemarkan nama baik seseorang itu, tapi kan ada sesuatu perbuatan yang sehingga meluap. Dia melakukan spontan dengan postingan seperti itu. Dan itu pun udah dilakukan oleh Ina dengan permohonan maaf secara terbuka, ya kan? Media terus juga tertulis juga. Tapi pihak sana masih merasa kurang. Nah itu anehnya, merasa kurang. Ya Dia kurang ini analoginya apa? adalah dia ngelempar batu gitu ke air, terus kecipratan kena muka sendiri tapi nyalain orang. Bukan lagi menurut Kak Inara seperti itu berarti atas Iya. Oke, sudah cukup. Kalau hari ini Mas harusnya sama Kak Virgon juga ya untuk BAP-nya apa gimana? Oh beda. Oh, beda ya? Beda kasus. Beda ya? Beda. Di sini juga, cuman kan beda. Kalau yang Virgon datangnya kan karena laporan Ina dari Ina. Kalau yang ini kan laporan Tenten ke Virgon dan Ina. Jadi baru soal Teten ke Ina aja ya, pencemaran nama baik itu ya? Iya. Kak, berarti kalau disimpulkan Kak Inara udah menyampaikan permohonan maaf dan permohonan maaf tersebut tidak diterima, makanya dia sampai melapor atas pencemaran nama baik. Iya, katanya nggak terima gara-gara aku kurang banyak nyebutinnya, harusnya minta maaf ke ibunya, ke tantenya, ke tetangganya, banyak deh semuanya. Kan pernyataannya seperti apa sih sampai pelapor pencemaran nama baik yang dilontarkan Kak Inara? Baca lah postinganmu sendiri. Kalau dari Inara aja. Aduh, aduh. Ya, sorry. Maaf ya, ini emang Batak Moldoon yang begini. Oke, sudah cukup. Ya, pamit kita mau. Ayo, Kak Inara sedikit dong Kak yang kemarin postingan foto di toilet itu gimana Kak? Kak Richard itu sepiring tuh gimana Kak? Kayak lagu sama berdua. Itu gimana Kak? Ya alhamdulillah kalau Richard masih mampu ya beli piring satu lagi, beli porsi satu lagi ya nggak perlu piring berdua. Oke. Kak tanggapan foto? Ya beli 10 juga masih mampu. Kak banyak yang menghujat nih terkait foto yang di Betap itu gimana sih kamu menanggapinya Kak? Ya gimana pendapat orang ya terserah aja orang mau berpendapat gimana, kita udah juga miring begitu ya kan, udah miring begitu duduk kagak yang maaf ya nggak yang
ngegang ya amit-amit ya Allah. Kayak gitu aja lah di kasus. Udah pada konteksnya ada pertanyaannya. Iya. Oke, sorry ya, minta jalan dulu ya. Lewat. Yang lebih vulgar yang lebih vulgar jadi pemersatu bangsa. Bisa lewat. Peluang untuk damainya seperti apa dengan keputusan? Ya itu dia belum tahu. Nanti kasih tahu ya. Oke. Yaudah. Update sama penyidik. Kalau mereka mau berdamai, kita terima. Tapi kalau mau mereka fight, ya kita fight juga. Iya. Ya dong. Oke, ya minta pamit. Sudah. Begini. Ya. Sorry. Mbak Nera, Iya. sementara ini lagi fokus apa sih Mbak Nera? Lagi fokus bisnis dong. Ini gimana Indah mertua? Nah, aku telepon Bang. Aduh, sudah dari sore atau di sana ya? Orang mau lewat kasihan.